Jadi sekali lagi saat ini dari penelitian tesisnya Pak Ray kita akan sama-sama mengetahui apakah Feng Shui itu kawan atau lawan dari iman Kristen gitu ya. Supaya kita bisa tahu apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nanti akan disampaikan untuk kita semua. Saya ingin memperkenalkan dulu. Pak Ray ini asalnya adalah insinyur arsitek senior gitu ya. Angkatan pertama, angkatan ketiga. Saya angkatan kesekian puluh gitu ya. Pak Ray pakai mic nanti jawabnya. Nah terus umur beliau 80 tahun. Waduh gak kelihatan ya. Dan kita waktu itu sama-sama kuliah, saya pikir luar biasa semangatnya gitu. Lalu menyelesaikan tesis dengan satu penelitian, kalau kita bilang itu istilahnya adalah Pak Ray ini penelitiannya tuh bukan kualitatif tapi kuantitatif, dan itu waduh luar biasa, harus mengumpulkan data untuk apalah angket-angket dan sebagainya. Buat saya bendera putih gitu ya. Saya tesis saya atau penelitian saya secara kualitatif, yaitu secara wawancara itu biasanya lebih sederhana. Tapi hasilnya yang Pak Ray dapatkan adalah luar biasa, dan ini semua saya pikir perlu diketahui oleh banyak orang. Ya, saya sudah mengirimkan ajakan ini kepada alumni. Dan saya tahu di Bandung banyak sekali alumni. Bahkan teman-teman yang kami tuh kuliah ada yang pernah tanya, jadi Feng Shui boleh atau enggak sih gitu ya. Karena menurut saya gini boleh gitu. Nah yang bertanya juga tidak datang gitu. Jadi antara kita mau tahu betul apa yang Tuhan boleh izinkan kita lakukan dan tidak boleh tidak Tuhan izinkan kita lakukan, itu tuh antara kepingin tahu sama cuman ya iseng nanya, itu beda menurut saya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini luar biasa, karena Bapak Ibu Saudara saya lihat cinta Tuhan dan ingin tahu persis apa sih yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Supaya tidak bosan dengar suara saya, kita langsung dengar aja ya suaranya Pak Ray. Silakan Pak Ray. Terima kasih Bu Mia. Selamat petang semuanya. Shalom. Saya amat berterima kasih sama Ibu Gembala bahwa saya diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan anggota jemaat GKT-IB ya. Jadi saya juga menyapa Pak Biston. Terima kasih atas meluangkan waktu. Saya sangat happy gitu Pak melihat Bapak. Sebenarnya kita memang satu kelas, cuman Pak Biston duluan gitu ya Pak ya. Duluan selesainya. Sedikit ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya ini bahannya terlalu banyak untuk dikompresikan dalam satu sesi begitu. Cuman saya mengerti bapak-bapak, ibu-ibu pasti juga sibuk. Jadi saya akan berusaha untuk ngebut gitulah ya, supaya bisa selesai dalam satu sesi ya. Jadi mohon maaf, mungkin saya bacanya terpaksa agak cepat sedikit gitu. Tapi kan ada bukunya nanti, jadi nanti diberikan bukunya supaya bisa diikuti gitu. Dan harapan saya dengan segala kerendahan hati untuk bapak-bapak, ibu-ibu mau meluangkan waktu nanti kalau sudah selesai sesi ini untuk berbicara, menyampaikan apa yang kita diskusikan hari ini tentang Feng Shui. Karena Feng Shui ini sudah makin lama makin
banyak gitu yang itu. Jadi dianggapnya itu hal yang sudah seharusnya. Kalau Dr. Mauro Raharjo, pendiri dari asosiasi, dari sekolah Feng Shui itu bilang, Feng Shui itu arsitektur, arsitektur itu Feng Shui. Waduh, saya sebenarnya keberatan banget tuh. Karena nanti saya ceritakan lebih detail lah ya kenapa. Tapi pertanyaan saya untuk membaca saja ya supaya cepat selesai. Menderita juga sih bapak-bapak ibu, ini panjang. Saya bacakan saja ya. Apa itu Feng Shui itu sebenarnya yang paling tentu yang kita paling ingin tahu itu tentang Feng Shui. Feng Shui secara harfiah berarti angin air, adalah praktik Cina tradisional yang mengklaim memakai kekuatan inersi Qi untuk menyeimbangkan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dari zaman kuno, lanskap dan badan air dianggap mengarahkan aliran inersi Qi, aliran inersi positif. Zaman kuno, Sheng Qi, maaf, ke titik-titik tempat lingkungan buatan manusia. Disebabkan aliran Qi memiliki pola yang serupa dengan angin dan air, seorang pakar yang mengerti hal tersebut diyakini dapat memanipulasi aliran ini untuk memperbaiki kekayaan, kebahagiaan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Sebaliknya, aliran Qi yang buruk, Sa-Qi, inersi negatif akan menghasilkan hal-hal yang buruk. Secara luas dikatakan Feng Shui termasuk dimensi astrologi, arsitektur, kosmologi, geografi, topografi, dan klimatologi. Feng Shui berasal dari kepercayaan Tao pada Qi atau kekuatan hidup yang menghuni segala sesuatu. Qi terdiri dari unsur yin dan yang, hal itu merupakan kekuatan yang berlawanan, namun saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Penganut Tao percaya bahwa dengan menyeimbangkan unsur yin dan yang, seorang dapat meningkatkan aliran Qi positif dalam hidup mereka dan menjauhkan Qi negatif. Feng Shui adalah metode menyeimbangkan yin dan yang dan meningkatkan aliran Qi dengan menata furniture, dekorasi bangunan, dan bahkan seluruh kota dengan cara yang bermanfaat. Selanjutnya aliran Feng Shui sedikit saja. Jadi saya tidak berminat untuk mengajarkan bagaimana makainya Feng Shui ya. Jadi jangan ada nanti pertanyaan tuh gimana sih supaya enteng jodoh dan sebagainya, enggak ada itu. Jadi aliran-aliran Feng Shui itu ada dua yang paling besar ya, dari semula itu yang paling awal itu aliran bentuk dan lambang, kemudian aliran kompas, kemudian aliran astrologi, aliran angka-angka. Jadi ini bisa dilihat ya, yang di tengah-tengah ini lopat. Nanti kita akan kembali lagi ke kompas ini nih, karena Dr. Sidi Viguna T itu mengklaim dia itu doktor ya, doktornya S3 di bidang Feng Shui. Jadi ini luar biasa dan ini di alma mater saya sedih juga tuh. Ada S3 Feng Shui itu, aduh. Nanti akan kita ceritakan sedikit lah ya. Jadi kita supaya cepat kita lewat dulu. Usaha untuk menangkal inersi Qi negatif atau Sa-Qi. Nah ini sebagai contoh saja supaya rekan-rekan tuh mengerti sebenarnya urusannya apa tuh. Jadi ada Sheng Qi, ada itu inersi Qi positif yang baik, ada Sa-Qi. Ya, saya juga nggak bisa Mandarin ya, cuman saya ngomong aja, pasti lafalnya salah lah itu. Dan tapi ada yang positif, ada yang negatif begitu. Di sebelah kiri, pokoknya ini yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri itu gedung Dharmala Intiland, sorry.
Nah di sebelah kanan itu Sampurna, gedung Sampurna. Nah ini ceritanya pendeknya gedung Dharmala Intiland ini lancip-lancip kan. Kita lihat itu ada apa kapnya lancip-lancip begitu, atapnya itu. Dan ini menurut Feng Shui itu melontarkan inersi yang buruk. Jadi si Sampurna ini pasang buru-buru, pasang cermin-cermin gede-gede di bawah kosennya gitu ya. Ini kita lihat ini di sini. Saya juga baru kalau nggak bikin tesis juga saya nggak pernah perhatikan. Ini ada apa sederetan cermin yang luar biasa besarnya diangkat ke atas untuk menghalau inersi yang buruk. Kemudian ini yang ada di sebelah kiri. Hong Kong Shanghai Peng of China vs China Peng di Hong Kong ya. Ini di yang kanan itu yang apa kayak prisma itu apa namanya dianggap juga sama membuang inersi buruk ke seberangnya gitu ya. Seberangnya itu Hong Kong Shanghai Bank of China itu. Nah untuk menghindari itu dia pasang meriam. Meriam itu sebesar begitu, coba sebelah kiri itu. Sebelah kiri itu kan ada meriamnya itu. Jadi memang kalau Lee Kuan Yew itu dia bilang utter rubbish ya. Jadi utter rubbish, sampah sepenuhnya katanya. Ya memang begitu, tapi ini orang pinter-pinter bukan orang bodoh dan uang juga juta-juta tuh, bukannya murah nih masang meriam ya di atas, luar biasa. Nah, kemudian kita sampai pada Feng Shui itu ilmu atau ilmu semu ya. Jadi apa namanya kita perlu tahu apakah Feng Shui itu ilmu atau ilmu semu ya, pseudoscience. Saya lagi mempertimbangkan apa saya mesti baca begini banyak nih. Gak usah baca sendiri dah ya nanti ya. Ya pokoknya kalau ilmiah itu selalu terbuka untuk koreksi dan mereka nggak tutup-tutupin. Kalau pseudoscience itu ditanya aja udah marah gitu. Jadi memang sifatnya mereka nggak suka dikritik, ya, tidak mau membuka diri, ya, singkatnya begitulah. Ya. Dan memang Feng Shui baca yang berikut ini ada hasil riset yang membuktikan Feng Shui itu ilmiah. Nah ini saya bacakan ya, ini penting sih. Hasil temuan literatur pengukuran National Taiwan University melalui virtual reality untuk mengukur dampak fisiologi dan psikologi, the heart rate variability HRV dan profile of mood states POMS membuktikan ada perbedaan ukuran yang cukup signifikan di dalam ruangan indoor yang memakai kaedah-kaedah Feng Shui dan yang tanpa kaedah. Maksudnya begini, mereka yang paling susah sebenarnya itu membuktikan bahwa suatu ilmu itu betul-betul ilmu, bukannya ilmu semu. Jadi mereka itu membuat ruangan yang khusus begitu, ukurannya sama, persis semua sama, cuman yang satunya itu pakai kaedah Feng Shui, yang satunya polos, ya, jadi apa adanya. Ternyata setelah diukur mereka ada ukurannya itu dari HRV dan POMS, ternyata ada perbedaan. Jadi ukurannya itu yang kayak kalau yang pakai kaedah Feng Shui ternyata lebih nyaman, ya. Mereka bisa ngukur. Nah, mereka mengklaim bahwa ini ilmiah dong, bisa diukur. Salah satu yang dipegang adalah kalau bisa diukur, bisa ditimbang dan sebagainya. Nah itu
ilmiah. Kalau nggak bisa ditimbang, nggak bisa diukur, itu umumnya itu pseudo atau ilmu semu. Hasil riset kedua yang pseudoscience ini Frank McAndrews, PhD, profesor psikolog Knox College, menyimpulkan bahwa tidak ada bukti tentang keberadaan inersi Qi, dan tanpa adanya inersi Qi dengan sendirinya tidak ada Feng Shui. Inersi Qi ini kan barangkali tidak terdeteksi lah ya. Inersi Qi itu memang susah. Jadi klaim-klaim mereka itu kita mesti terima aja gitu. Tapi ya ini menurut Frank McAndrews ini enggak ada inersi Qi, maka dengan sendirinya Feng Shui-nya juga bohong. Terus ada Jack Robinson. Nah ini penting. Jack Robinson ini hasil penelitian dia dipakai sebagai referensi Profesor Paulus Raharjo, kakaknya Mauro ya. Mauro tadi kan pendiri dari sekolah Feng Shui ya. Nah ini kakaknya ini wakil rektor ini menghapuskan Feng Shui dari pada waktu itu, waktu dia sedang menjabat. Nah Jack Robinson, pensiunan profesor di University of South Florida, menguji apakah Feng Shui benar suatu ilmu atau ilmu semu. Melalui percobaan 3 master Feng Shui, mendiagnosis dan meminta saran dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan untuk tata letak mebel suatu ruangan termasuk warna, agar hasil Feng Shui-nya optimal. Singkatnya, ketiga master tersebut mengajukan solusi yang saling berbeda sehingga ditarik kesimpulan bahwa Feng Shui adalah pseudoscience, ilmu semu. Ya, karena ketiga master itu disuruh terpisah ya, tidak pada satu saat tapi terpisah, suruh dikerjain lah di bagaimana baiknya itu ini supaya Feng Shui-nya terbaik gitu. Nyatanya ketiga-tiganya semua berbeda. Yang satunya warnanya merah, yang satunya hitam, satunya biru. Pokoknya tidak ada kesamaan, dan untuk itu kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini ilmu semu ya. Kemudian selanjutnya next, nah ini rumah yang tanpa didesain tanpa memakai Feng Shui. Ini rumah ini saya desain dan bangun 50 tahun yang lalu. Saya kira banyak dari kalian belum lahir kali ya. Maaf. Ini rumah pertama saya dapat peroleh dan saya happy-nya bukan main. Jadi saya setiap hari tuh nangkring di situ tuh. Ya, enggak sekarang dong. Kalau yang dulu rumah pertama, waduh itu sampai yang kecil-kecil juga diperhatikan ya. Tapi ini rumah ini waktu saya bangun saya tanya, Pak, Bapak percaya Feng Shui? Enggak, saya enggak percaya. Ya sudah, saya happy, saya kerjakan apa menurut saya, menurut aturan arsitektur yang sebaik mungkin. Ya kan, kalau kita lihat ini rumahnya itu di bawah jalan. Kalau Feng Shui yang benar enggak mau tuh kalau tanahnya di bawah jalan ya Pak. Pak Robi barangkali lebih tahu juga di Medan. Kemudian di depan ini ada tembok begitu yang ada dapurnya, ya. Itu yang paling depan. Nah itu dapur. 50 tahun yang lalu ini hal yang sangat progresif karena dapur masa sih di depan kan begitu ya. Dimarahin orang kalau kita bikin begitu. Tapi saya bisa meyakinkan klien bahwa ini yang terbaik, pemecahan terbaik. Dan mereka sangat happy. Dia punya rumah di Pondok Indah dan segalanya. Dia jarang sekali ke sana. Dia tinggalnya di sini karena happy. Jadi kenapa saya taruh di depan? Karena
dengan demikian yang di belakang taman, di belakang ada kolam koi dan sebagainya nggak diganggu sama pembantu. Pembantu ada di depan. Pembantu itu kan yang buka pintu. Kalau ada tamu pagar datang buka, garasi mau datang dia buka gitu ya. Jadi dia ada aktivitasnya hanya di depan. Mia arsitek dia ketawa-ketawa deh pasti. Mengertilah maksudnya. Kalau dulu saya rasa jarang lah yang mau atau berani bikin dapur. Biasanya kan dapur di belakang. Tapi ini sebenarnya agak aneh juga kalau Feng Shui itu bilang tidak boleh di depannya. Karena kalau begitu di Amerika Serikat itu banyak sekali ya. Hampir semua itu dapurnya ada di depan. Supaya apa? Supaya bisa lihat anaknya main di depan, ibu rumah tangganya masak ya Pak ya, gitu. Jadi ya. Nah ini yang berikut, next. Ini contoh desain memakai feng shui habis-habisan kalau saya bilang ini ya. Jadi ya mereka ini dibangun tahun 1998 apa begitu, selesai 2002. Dan ini yang punyanya Taipan Li Ka-shing. Li Ka-shing itu ya pada waktu itu mungkin orang terkaya di Hong Kong, tapi belakangan kalah sama Tesla, yang punya Tesla. Tapi dia itu dengan beberapa teman-temannya 5 orang membuat mixed development di Singapura. Dan kalau kita lihat gambarnya itu bisa sangat kelihatan. Ini kalau kita lihat dengan baik barangkali bisa kelihatan nggak itu ada tangan tuh, tangan menengadah gitu ke atas gitu, begini tangannya. Dan tangannya tangan kiri. Kalau untuk laki-laki tangannya kiri, bukan tangan kanan. Karena betul. Karena shareholdersnya laki-laki semua, jadi kiri, pantas kiri. Jadi ini kita lihat ini, yang ini 48 tingkat, jari telunjuk dan sebagainya. Kalau yang jempolnya 15 tingkat. Ya, jadi pokoknya itu sangat kental feng shui-nya. Di sini tengah sini juga ada berikut, next. Nah itu ada air mancur, sumber kekayaan, fountain of wealth. Ini feng shui juga selalu berurusan dengan fountain of wealth, air ya. Nah ini juga kalau kita lihat kembali lagi nah itu kalau kita lihat itu ada sumbunya ya, ada sumbunya itu yang lewat kolam itu menuju ke area atau jalan Shenton Way ya. Kalau di Singapura barangkali yang sering ke sana tahu Shenton Way itu tempat perdagangan. Jadi mereka tuh sengaja bikin begitu supaya menurut feng shui itu akan sangat baik untuk perkembangan kompleks ini. Tapi kenyataannya setelah itu entah dari mana munculnya, ini ada Esplanade Theater ya. Jadi ini gedung kesenian yang tampangnya kayak duren ini, kayak durian ya. Durian terbalik gitu. Nah ini lagi-lagi tajam-tajam kan ya. Jadi dia ini merusak nih. Jadi katanya jadi rusak ini nih kompleks ini begitu. Dan emang betul. Jadi entah karena itu atau tidak saya nggak tahu. Tapi yang pasti cuma setahun tahannya. Jadi mereka itu setahun rame, habis itu sepi sama sekali sampai akhirnya nggak tahan, mesti jual. Ya. Karena ini kompleks di Singapura tuh paling gede ya pada waktu itu. Begitulah jadi mereka menyalahkan si duren ini yang dibangun situ ya. Jadi padahal
Ya nggak harus begitu, mungkin desainnya aja jelek ya. Hal-hal yang diperkirakan membuat feng shui semakin marak. Ini beberapa butir, yang sekurang-kurangnya 10 universitas di Nusantara memberikan mata kuliah feng shui. Saya sedikit saja mau menjelaskan. Sebenarnya salah satu sebab saya mau membuat tesis saya soal feng shui itu karena saya itu jengkel sama alma mater saya. Kok bisa-bisanya bikin feng shui yang saya tahu betul bahwa feng shui itu tuh omong kosong ya. Jadi yang tadi itu rumah yang di bawah tanah, di bawah jalan itu semua melanggar aturan feng shui. Semua hampir. Malah dia beli tanah di seberang rumah itu dia beli, kemudian dia telepon saya. Pak Rey, saya udah punya tanah buat kantor saya. Waduh, saya senang. Kenapa? Persegi bagus gitu. Di seberang tapinya, seberang jalan. 2 minggu lagi dia telepon, Pak Rey, saya sudah punya di sebelah saya. Itu saya sudah jual. Pak, di sebelah Bapak itu kan kayak kipas. Di belakang itu kecil, di depannya lebar gitu. Kan terbalik ya, kalau feng shui itu kan harusnya depan kecil, di belakang lebar, supaya ngantong dan uangnya nggak akan bisa keluar, kan begitu. Saya kira semua juga pernah dengar lah itu begitu. Ya jadi, ya aduh saya terpaksa bikin kantornya. Tapi saya sangat beruntung, karena apa? Karena sampai sekarang juga beliau tuh masih pakai service saya. Jadi saya tahu dia itu dulu naik motor butut, Vespa, jual kanan kiri itu Mistral. Saya ingat betul tuh mereknya Mistral buat nyemprot itu. Cat barangkali Pak, masih ingat kali zaman dulu Mistral tuh. Tanpa kabel ya Pak ya. Waktu dulu waduh keren tuh. Tapi dia berjuang, jadi sekali lagi rumahnya, kantornya, pabriknya, itu semua melanggar aturan feng shui. Saya nggak suka, jadi saya happy dah membangun buat dia, desain buat dia. Nggak ada urusan feng shui. Tapi dia ternyata dari bawah itu menjadi orang mungkin terkaya 5 besar di Jawa Barat. Luar biasa dia. Dan bukan itu saja, kekayaan itu kan bukan itu saja, berkat dan sebagainya. Keluarganya juga luar biasa bagusnya. Jadi enggak ada gelombang-gelombang besar begitu. Jadi saya amat yakin, omong kosong lah itu, feng shui itu betul-betul. Jadi saya, ya saya nggak boleh bilang begitu karena nanti akhirnya di dalam ini saya katakan inkonklusif karena ada dari Taiwan itu university yang tadi saya sudah bacakan yang membuktikan bahwa feng shui itu ilmiah ya, karena ya itu tadi, jadi mereka berhasil membuktikan, tapi pasti masih dipertanyakan cara-caranya apa bisa diterima enggak. Selainnya tadi itu 10 orang, 10 universitas, saya juga perlu memberitahukan bahwa 2 mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton dan Donald Trump, memakai jasa Master Feng Shui untuk kepentingan pribadinya. Ya, jadi mereka 2 tokoh ya, presiden ya, itu ya di Amerika Serikat itu Bill Clinton dan Donald Trump itu pakai. Kalau Donald Trump ditanya, kenapa kamu pakai orang Feng Shui ya? Feng Shui itu menggelontorkan uang ke kantong saya, katanya begitu. Kemudian banyak kelompok selebritis Amerika Serikat juga memakai ajaran Feng Shui. Kemudian kerap diadakan seminar di Indonesia, di Jakarta khususnya, di hotel-hotel berbintang yang dihadiri oleh para taipan. Ini sebabnya dianggap mengapa kok luar biasa cepatnya Feng Shui itu populer ya, karena ya ini. Mengapa orang Kristen ikut mempraktekkan Feng Shui? Karena para pakar Feng Shui mengiming-iming mereka bahwa Feng Shui mampu memberikan mereka keberuntungan duniawi, damai sejahtera tanpa usaha dan kerja yang keras.
Feng Shui juga menawarkan irasionalisme, takhayul di tengah kejenuhan akan kecanggihan iptek yang rasional, ya ini postmodern ya. Belakangan sekurang-kurangnya 10 universitas di Nusantara tadi sudah saya bahas. Besar kemungkinan karena banyak orang Kristen, iman Kristennya kurang kokoh atau tidak menyadari bahwa ajaran Feng Shui bertentangan dengan Injil. Hidup bahagia menurut Alkitab. Alkitab adalah landasan teologis serta sumber pembelajaran hidup sukses dan bahagia dalam seluruh aspek hidup seorang pengikut Tuhan Yesus. Kitab Injil Matius pasal 57, ketiga pasal tersebut memuat khotbah Tuhan Yesus di bukit, berbicara tentang kunci kebahagiaan umat tebusannya sebagai pengikut pilihannya. Feng Shui berorientasi pada alam semesta sebagai ciptaan Allah, bukan berorientasi pada Allah, pencipta alam semesta. Para ahli teologi menjelaskan bahwa kebahagiaan yang dicari orang Kristen tertentu tidak terletak pada alam, melainkan pada Allah. Kebahagiaan dan sukses menurut Alkitab memakai Injil Matius 57, karena ketiga pasal tersebut berbicara tentang kunci kebahagiaan umat tebusannya. Matius 6, 19-20, Matius 6, 3. Seruan iman. Feng Shui belum ada konklusi dan masih hangat diperdebatkan apakah Feng Shui ilmu atau ilmu semu. Meski mayoritas sarjana dan filsuf berpendapat bahwa Feng Shui adalah ilmu semu. Karena intinya para sarjana belum menemukan alat pengukur tenaga atau inersi Qi selain kelompok dari Universitas Taiwan belakangan ini. Serupa dengan akupunktur yang baru diakui pemerintah Amerika Serikat, bermanfaat menyembuhkan penyakit tertentu antara lain radang dan rasa nyeri. Mungkin saja Feng Shui di kemudian hari juga akan diakui sebagai ilmu tanpa keraguan. Jadi begini, terus terang aja saya enggan untuk dalam tesis saya atau dalam buku saya memberitahukan bahwa Feng Shui ini pseudoscience ya. Kita juga nggak boleh gegabah begitu karena kalau kita lihat Feng Shui dan akupunktur itu kakak adik sebenarnya. Kalau akupunktur itu urusannya dengan tubuh manusia. Jadi meridian tubuh manusia itu inersi Qi-nya itu ditusuk-tusuk sama jarum, kemudian diputar-putar itu supaya yang mampet jalan lah begitu. Sebenarnya hampir sama dengan Feng Shui. Ya, jadi mereka juga berusaha untuk agar inersi positif itu masuk dan lancar gitu ya. Jadi intinya begitu. Jadi saya mengatakan bagaimanapun juga saya tidak akan memperpanjang perdebatan apakah Feng Shui itu ilmu atau ilmu semu. Sebab hal tersebut tidak terlalu penting atau relevan apakah diakui sebagai suatu ilmu atau ilmu semu. Saya lanjutkan, dari perspektif teologi Kristen dan pada kenyataannya, ajaran Feng Shui bertentangan sepenuhnya dengan firman Tuhan atau Alkitab. Inilah dasar saya berpendapat dan meyakini bahwa Feng Shui tidak boleh dipraktikkan oleh orang Kristen. Karena kebahagiaan dan kesuksesan menurut Alkitab secara khusus telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, antara lain dalam Matius pasal 5, 7, Kolose 28, Ulangan 18, 10-12, 2 Raja 17 ayat 17, Kisah 16, 18. Menurut keyakinan teologi saya, Feng Shui bertentangan dengan ajaran Alkitab karena didasarkan pada yin yang sebagai ramalan, ilmu gaib, okultisme. Hal tersebut jelas dilarang oleh Allah sebagaimana dikatakan dalam Alkitab. Intinya Feng Shui itu sedikit banyak selalu erat urusannya dengan tahayul, dengan ramalan. Itu jadi urusan ilmiah atau ilmu semu nggak ada urusannya, nggak relevan. Yang relevan itu adalah Alkitab. Jadi kita pegangannya otoritas tertinggi. Saya juga tulis di sini kan dari iman Kristen ya. Jadi saya nggak peduli kalau orang-orang yang itu sekarang yang S3 itu kasih tahu bahwa kalau pakai lopan, pakai kompas itu tidak
tidak apa namanya tidak klinik gitu. Jadi kan dia bilang dia nggak lihat, saya nggak ada urusan lah. Tapi saya bilang sama Dewi nanti satu hari saya pengen cari dia sama karena waktu saya bikin tesis saya nggak sempat ketemu dia gitu ya. Jadi dan baru dia banyak dibicarakan belakangan ini karena Dahlan Iskan yang apa namanya yang mengekspos dia. Ya kita tahu sendiri siapa Dahlan Iskan ya. Jadi pemret dari Java Post ya. Jadi memang dia juga beruntung begitu. Tapi ya sudahlah. Tapi saya harapkan rekan-rekan yang beresin tolong disampaikan ke teman-teman. Saya kira itu saja isi dari buku saya. Jadi nggak terlalu panjang rupanya ya. Jadi mungkin barangkali silakan dipandu. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu Saudara? Menarik. Ya, ini adalah satu bukti bahwa kita mau tenggelam dalam firman Tuhan, jadi kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih Pak Rey untuk semuanya. Saya pikir kita semua mendapat satu pengetahuan tambahan ya. Kita mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan akan hal ini.